Semangat pagi Sobat Belajar semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 12 tentang pengguna informasi akuntansi. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah setelah kita menyimak video ini diharapkan dapat memahami manfaat informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang memerlukan. Nah, kita tahu bersama bahwa informasi akuntansi ini merupakan kegiatan akhir dari siklus akuntansi. Nah, setelah kita melakukan proses akuntansi mulai dari pencatatan sampai kegiatan akhir, maka hasil akhirnya atau outputnya berupa informasi akuntansi atau informasi keuangan yang berupa laporan keuangan. Nah, kita ingin tahu seberapa besarkah manfaat informasi akuntansi ini dan siapa sajakah yang memerlukan informasi ini. Saya akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Informasi ini secara umum digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan. Ya, siapa saja yang berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan ini. Kalau kita lihat di perusahaan sendiri, itu ada direktur atau pimpinan, kemudian kepala-kepala bagian, itu bersentuhan langsung dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan perusahaan itu salah satunya bisa didasari dari informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang disajikan atau yang sudah dihasilkan dari periode-periode sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lihat pemakai informasi akuntansi. Saya akan bagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, pemakai dari pihak internal dan kedua dari pihak eksternal. Jadi pihak internal itu pihak yang berhubungan langsung atau pihak yang ada di dalam perusahaan langsung. Kemudian pihak eksternal, pihak yang dari luar perusahaan tetapi masih menikmati keuntungan atau manfaat dari perusahaan itu sendiri. Nah, saya akan bahas mulai dari pihak internal dulu ya. Pihak internal, pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan. Di antaranya ada pimpinan perusahaan, kepala-kepala bagian atau direksi, atau yang bisa kita katakan manajemen. Jadi manajemen ya yang mengatur jalannya perusahaan, yang menggerakkan roda perusahaan, ibaratnya kapal itu yang menahkodai perusahaan. Nah, pihak manajemen ini akan sangat memerlukan informasi keuangan atau laporan keuangan itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang atau di periode-periode berikutnya. Kemudian yang kedua itu pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Jadi, pihak-pihak ini tidak terlibat langsung, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan langsung, tetapi masih ada kepentingan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Nah, pihak eksternal ini diantaranya ada pemilik perusahaan, kreditor, pemasok atau supplier, kemudian badan-badan pemerintah dan masyarakat. Nah, sekarang saya akan bahas seberapa besar pentingnya informasi akuntansi dari kedua belah pihak ini. Kita mulai dari pihak internal, yaitu pihak pimpinan atau kepala bagian atau manajemen. Nah, pihak ini sangat memerlukan informasi akuntansi digunakan untuk menentukan bagi kemajuan perusahaan dalam pencapaian keuntungan. Informasi ini bagi manajemen akan digunakan sebagai alat evaluasi kinerja, sebagai pedoman perencanaan perusahaan, acuan pelaksanaan dan pengawasan program, termasuk dasar untuk melaksanakan pengawasan perusahaan. Jadi, kalau bisa kita katakan bahwa informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan ini bagi pimpinan atau manajemen itu bisa dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja, seberapa mampu manajemen itu mengelola perusahaan sehingga bisa menghasilkan laba yang maksimal. Sehingga bisa saja ini sebagai evaluasi diri apabila perusahaannya itu cenderung rugi, jarang menghasilkan keuntungan maksimal atau mungkin tidak pernah menghasilkan
keuntungan maksimal, maka bagi manajemen sendiri ya bisa menyatakan dirinya tidak mampu atau belum mampu menjalankan perusahaan tersebut, sehingga bisa saja mengundurkan diri. Kemudian apabila dari prestasi kerja atau kinerja yang bagus, keuntungannya maksimal terus, pencapaian laba yang tinggi, ya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian bonus, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Selain itu, laporan keuangan bagi pihak manajemen itu bisa dijadikan bahan atau pedoman perencanaan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi dengan informasi akuntansi, pihak manajemen bisa merencanakan kemana arah perusahaan ke depannya, apakah pengembangan usaha, apakah melakukan investasi, dan lain sebagainya. Kemudian dari informasi akuntansi itu bisa dijadikan sebagai acuan pelaksanaan dan pengawasan program, apakah program yang disusun itu sudah bisa dilaksanakan secara maksimal, kemudian diawasi di bagian-bagian pos mana yang terjadi pembengkakan pengeluaran atau tidak, atau terjadi inefisiensi, sehingga bisa terkontrol di masing-masing pos untuk efisiensi tinggi dalam rangka pencapaian laba maksimum. Nah, kemudian kita lihat dari pihak eksternal. Dari pihak eksternal ini ada beberapa ya teman-teman. Kita mulai dari pemilik perusahaan. Kenapa pemilik perusahaan itu dimasukkan ke dalam pihak eksternal? Karena kecenderungannya pemilik perusahaan itu hanya menyetorkan atau menginvestasikan modalnya, kemudian dikelola oleh pimpinan atau manajemen. Bisa saja dipimpin oleh orang lain. Nah, meskipun nanti pemilik langsung menjadi pemimpin, tentunya di sana ada pemisahan yang jelas ya, sehingga pemilik atau investor ini terkategori sebagai pihak eksternal. Nah, pemilik itu sangat memerlukan informasi akuntansi untuk apa? Informasi akuntansi bagi pemilik perusahaan akan digunakan sebagai acuan menilai kemampuan memperoleh laba dan tingkat perkembangan perusahaannya. Jadi dari informasi akuntansi yang diterima, dari laporan keuangan yang diterima oleh pemilik bisa menilai apakah perusahaannya itu memiliki prospek ke depan, bagaimanakah tingkat pencapaian laba perusahaannya, kemudian perusahaannya berkembang atau tidak. Itu bisa dilihat dari informasi akuntansi yang diperoleh. Dan informasi akuntansi bisa digunakan sebagai dasar pengembangan usaha atau sebaliknya. Jadi kalau dilihat misalnya perusahaannya itu untung terus, labanya maksimum, kemudian perkembangan perusahaannya maju pesat, maka bisa saja dijadikan dasar sebagai pengembangan usaha, misalnya pembukaan cabang baru atau penambahan divisi baru dan yang lainnya. Atau bahkan sebaliknya, kalau dari informasi akuntansi yang diperoleh ternyata perusahaan yang dimilikinya itu tidak memberikan keuntungan, tidak memberikan laba, bisa saja bagi pemilik akan menjual perusahaannya atau menutup perusahaannya. Jadi pemilik dan investor itu sama ya, karena dia menanamkan modal. Kemudian pihak yang kedua dari pihak eksternal adalah kreditor. Kreditor kenapa perlu informasi akuntansi? Jadi kreditor ini memerlukan informasi akuntansi untuk memastikan keamanan dalam hal pembelian pinjaman. Jadi kreditor ini yang namanya kreditor, kredit ya. Jadi yang memberikan pinjaman. Nah, kreditor sangat perlu mendapatkan informasi akuntansi untuk memastikan apakah pinjaman yang diberikan itu aman apa tidak. Dalam artian, jadi perusahaan yang meminjam itu mampu tidak dia mengembalikan pinjaman, mampu tidak dia membayarkan bunga. Sehingga kalau dari informasi akuntansi itu dilihat mungkin labanya kurang maksimal atau tidak mencapai laba, bisa dipertimbangkan untuk tidak diberikan pinjaman. Tetapi kalau dengan keuntungan yang tinggi, jadi perusahaan itu kadangkala menjanjikan keuntungan yang tinggi agar kreditor mau meminjamkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kreditor harus hati-hati, harus mempertimbangkan syarat-syarat pemberian kredit. Dan salah satunya bisa mempergunakan informasi keuangan ini. Kemudian pihak berikutnya yang ketiga adalah pemasok atau supplier. Nah, pemasok atau supplier ini memerlukan informasi akuntansi, itu sebenarnya ada kaitannya dengan transaksi pembelian yang sifatnya kredit. Jadi pemasok atau penyedia bahan baku untuk perusahaan
perusahaan-perusahaan yang besar itu pembeliannya biasanya tidak selalu tunai ya. Jadi bisa saja pembeliannya secara kredit karena dalam jumlah yang besar. Dengan perjanjian tertentu itu bisa saja diberikan pembelian atau transaksi secara kredit. Nah, transaksi secara kredit ini bagi pemasok tentu sangat berhati-hati dan memperhatikan betul situasi perusahaannya. Bagaimana perusahaannya, apakah sehat, apakah berkembang, tingkat pencapaian labanya bagaimana. Nah, tentunya informasi itu diperoleh dari informasi keuangan berupa laporan keuangan atau informasi akuntansi yang disajikan. Nah, itu sebagai dasar sehingga supplier akan aman bekerja sama dalam pembelian kredit dan ada jaminan pembelian kredit itu bisa dilunasi atau dibayar oleh perusahaan. Nah, apabila ternyata dari hasil informasi akuntansi dinilai tidak mampu membayar, maka supplier juga bisa menolak perjanjian kerjasama yang ada atau yang akan dibuat. Nah, kemudian pihak berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk apa? Nah, pemerintah memberikan informasi akuntansi itu ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu informasi akuntansi bisa digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi, laba perusahaan, penghasilan perusahaan itu juga kena pajak. Nah, dari sanalah dasar hukumnya pemerintah itu mengenakan pajak. Berapa persen pajak perusahaan itu diatur ya teman-teman, nanti ada materinya menghitung pajak penghasilan. Kemudian selain itu, selain pajak, perusahaan yang berkembang juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Jadi kalau perusahaannya berkembang, maju pesat, pembukaan cabang di mana-mana, pemerintah bisa memetakan di sana, oh ini kemungkinan perusahaannya bisa menyerap tenaga kerja baru. Ya, seperti itu. Kemudian, berikutnya yang terakhir adalah masyarakat. Apa manfaat informasi akuntansi bagi masyarakat? Masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan yang berkembang itu dapat menerima manfaat langsung. Misalnya, masyarakat di sekitar perusahaan itu bisa menerima hadiah pada hari-hari tertentu. Misalnya, pas pada saat perayaan hari ulang tahun perusahaan. Jadi hari ulang tahun perusahaan, biasanya perusahaan akan membagikan sembako atau ada gebiar atau door prize apapun, itu biasanya melibatkan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan. Kemudian hari-hari besar misalnya hari raya Nyepi atau hari raya Lebaran atau Natal atau Tahun Baru. Nah, perusahaan biasanya memberikan bingkisan kepada masyarakat sekitar. Kemudian dari perkembangan perusahaan yang begitu pesat, perusahaan yang berkembang ini bisa memanfaatkan masyarakat di sekitarnya untuk beberapa hal. Ya, misalnya perusahaan yang besar untuk penyediaan lahan parkir, kemudian bisa dimanfaatkan juga untuk kerjasama, misalnya kantinnya, penyedia makanan, dan yang sejenisnya yang memang perusahaan masih memerlukan lingkungan masyarakat. Jadi kita tahu perusahaan itu tidak akan menutup diri, begitu perusahaan itu berkembang dia tidak mau peduli dengan lingkungan. Jadi tetap dia akan memanfaatkan lingkungan sekitar sehingga perusahaan yang besar itu akan terus berkembang secara maksimal. Ya, seperti itu penjelasan saya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih ya anak-anak ya. Kita lihat. Nah, di sini saya berikan kasus untuk mempertajam pemahaman anak-anak semuanya. Budi adalah seorang karyawan pada sebuah pabrik garmen yang besar. Budi bekerja dengan penghasilan bersih sebulannya itu 7 juta. Jadi Budi bekerja dapat penghasilan bersih 7 juta. Nah, pertanyaannya, apakah Budi ini memerlukan informasi akuntansi di tempatnya bekerja? Nah, misalnya kita sebagai pekerja di perusahaan besar dengan gaji yang besar, apakah kita itu memerlukan informasi akuntansi juga? Nah, kalau memerlukan, alasannya apa, argumennya apa? Kalau tidak memerlukan, ya tuliskan juga argumennya. Jadi silakan nanti jawabannya dibuat mungkin di selembar kertas atau mungkin di Google Classroom sesuai nanti arahan guru, dan diberikan argumen apakah memang Budi yang seorang tenaga kerja atau karyawan ini memerlukan informasi akuntansi atau tidak.
Baik, teman-teman semuanya, sahabat belajar akuntansi, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa channel YouTube saya ini di like, di share, di komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk dapat update notifikasi video-video terbaru. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semangat pagi.